mungkin sudah ada di Korda, cuman kami mengusulkan nanti kita print atau kita apa. Tujuan saya nanti akan saya tempelkan untuk bahan sosialisasi di tingkat bawah. Karena apa? Jujur saya juga kadang malu karena ketidaktahuan saya. Di saat saya ditanya, ketua Korda sopo, sekretaris sopo, bendara sopo, dan sebagainya. Sementara saya tidak punya daya otentik. Lah, sisi lain saya ditanya, lah jari ini organisasi resmi dan sebagainya. Ya mestinya semua anggota di bawah tahu. Menurut saya Bu, ini karena kesalahan saya juga, keterbatasan saya. Makanya saya pertama mengusulkan untuk struktural nanti kita print, atau kalau perlu ADRT sekalipun kita bukukan. Menurut saya hukumnya wajib kita pengurus Korda memiliki. Jadi di saat ada permasalahan di bawah kita bisa menjawab tidak katanya, tapi berdasarkan otentik yang ada, sebuah keputusan bersama. Itu pertama. Kemudian kegiatan di lapangan yang mana di sini yang perkembangan luar biasa, yaitu terkait dengan gantangan. Yang pertama kita perlu menyamakan teknis dan sarana. Karena apa? Di lapangan saya, menurut pengamatan saya, masih banyak sebuah perbedaan teknis. Artinya sarana yang dipakai betul sama-sama menggunakan sedotan, tapi kadang untuk menentukan warna dinilai itu beda. Ada yang kuning itu satuan, ada yang biru itu puluhan. Nah ini kadang-kadang menjadikan sebuah kerancuan. Ini realitas di lapangan. Nah di saat kita tentukan sebuah kesamaan, kita tentukan dengan bukti otentik yang ada, kita sosialisasikan di bawah, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga yaitu masalah pencurian. Mensikapi dengan perkembangan yang ada saat ini, jujur tadi saya di jalan juga sempat rasan-rasan dengan Mbak Senggoropati, dengan Mbak Marianto, informasi isu yang ada waktu di Gatnas Malang itu terjadi sebuah kekerasan. Jadi karena ketidakpuasan peserta dengan profesionalisme juri yang ada, entah itu karena keterbatasan juri, lelah dan sebagainya, saya tidak tahu, tapi sempat terjadi pemukulan, Mbak Hadid. Sempat terjadi pemukulan karena tidak puasnya peserta dengan kualitas penjurian yang ada, dan itu terjadi di toilet. Nah akhirnya juri itu sempat diancam. Cara kasaran ini ngomong itu, ngasih ngunggah kiki, ngasih gede-gede kuwi malah tak ajar sisan. Kasarannya ngoten niku. Hanya makanya ini safety. Cuman terlepas dari itu permasalahan seperti apapun, si A dan B mungkin tidak penting menurut saya. Tetapi menurut saya yang terpenting lagi, kita perlu ada sebuah evaluasi. Artinya di kualitas penjurian, teknis dan sebagainya, pemahaman dan sebagainya. Ya, ini tugas kita bersama, khususnya saya, Pak Marino dan teman-teman yang lain yang sudah diberi amanah sama Mbak Hadid untuk menjadi perwakilan wilayah. Ini memang tugas kami, dan ini sampai saat ini pun kami juga sudah berusaha memberikan sebuah pengertian seperti itu. Kemudian terkait dengan istilahnya kompensasi juri tadi, itu memang betul. Kita juga nyadari bukan sebuah tugas yang ringan, bukan sebuah pekerjaan yang mudah, itu memerlukan sebuah ekstra. Makanya wajar kalau kita memberikan sebuah apresiasi dengan ganti bensin dan sebagainya. Cuman ternyata di lapangan kenyataannya sekarang sudah menjadi hal yang menjadi apa ya istilahnya rahasia umum, terjadi sebuah tawar menawar. Lah piye? Basite piro sak lembar apa 1,5 abang apa biru? Ini real, ini real. Jadi kalau sudah seperti itu, menurut saya Bu, dengan modal dasar kita pas seduluran, akhirnya itu tetap diakui maupun tidak terkesampingkan. Tetapi kita juga nyadari beratnya juri memang. Makanya ini perlu ada sebuah sosialisasi
yang mana nanti kita perlu sampaikan di rakorda yang akan kita laksanakan. Kemudian terkait dengan penjurian juga tidak lepas yang namanya asisten juri. Ini juga hasil pengamatan saya di lapangan, itu banyak sekali asisten juri itu pemahamannya hanya membantu menghitung saja. Padahal menurut saya tidak hanya membantu menghitung sedotan, tetapi mungkin bisa mengingatkan, Mas yang tidur, kan ada nggih juri terus terang kemarin juga ada yang tidur, kita sempat diskusi dengan panitia di Sragen, akhirnya panitia memberikan sebuah sikap, akhirnya juri yang bersangkutan diistirahatkan karena mungkin kelelahan. Nah ini mungkin tugas juri kan bisa mengingatkan, Mas misalkan nomor 15 Mas, 17 Mas kerja, biar dia fokus, bukan hanya sekedar menghitung saja. Karena apa? Ini kan non sewu kalau kita bicara masalah kompensasi kan sama. Non sewu loh, kita sudah masuk dalam ranah itu kan sama. Terus yang disayangkan lagi kadang si asisten malah justru ngajak ngobrol juri utama. Nah, ini kan mengganggu sekali fokus dan konsentrasi juri utama. Nah ini menjadikan sebuah PR kita bersama. Kemudian terkait tadi Mbah Rois, Mas Bowo juga sempat menanyakan terkait dengan ketinggian, jarak, volume gantangan, dan itu memang perlu kita tegaskan. Itu kita perlu tegaskan dengan sesuai ADART yang ada. Makanya tadi di depan saya matur, kita butuh data, kita perlu pembukuan. Mungkin ADART setebal apapun, sebanyak apapun kita berikan saja, kita berikan ke perwakilan daerah, biar nanti di saat ada polemik di bawah kita tinggal membuka, dan nanti kita tinggal ganti nilai brandnya dan sebagainya. Kemudian nilai tiket ini juga menjadikan polemik di lapangan, kita tidak bisa menghindari. Jadi dan kita juga tidak bisa menyalahkan, karena semua tujuannya sama, untuk mengangkat nilai perkutut lokal. Contoh di Magelang mengangkat nama perkutut lokal untuk minimal biar tidak dianggap rengkeh, lo kutut lokal tiketnya iso larang, iso payu larang dan sebagainya. Nah ini tidak salah juga, cuman mungkin kita perlu sebuah batasan-batasan, mengingat kita mempunyai pangsa pasar penggemar yang kompleks, dari tingkat atas sampai bawah kita punya. Lah ini perlu kita buat sebuah kesepakatan bersama nanti. Kemudian untuk mengantisipasi tadi seperti yang kita bahas di depan terkait dengan bahasa layon, pemula dan sebagainya, memang itu realitasnya. Nuwun sewu, coba kita tengok di lingkungan kita, pasti banyak tetangga kita yang punya perkutut tapi malu. Kita ajak ke gantangan takut, sudah dan dulu, wah kututku ramuni. Ini nuwun sewu. Ini terkait dengan program kita, progres kita untuk pengembangan, untuk kerbakaake. Nah, kalau peserta pemula seperti itu tidak kita kasih kesempatan, ya yang ada ya hanya ini aja yang punya perkutut prestasi. Nah ini bagian dari tugas kita, khususnya saya yang menjadi kepanjangan tangan dari Korda untuk mensosialisasikan. Makanya kami di daerah-daerah sudah menggiatkan acara khusus pemula atau layon, bahkan poin 25, 50, 100 itu memang kita buatkan ruangan khusus untuk teman-teman yang masih malu dan tidak punya gacok-gacoran. Kemudian yang tidak lebih penting lagi itu gini, jujur mungkin kita secara teknis lesan mudah, tapi di lapangan sangat amat berat Mbak Adit untuk menyampaikan ke teman-teman bawah. Contoh apa? Karena kita bersentuhan langsung, kita sebagai perwakilan Korda, kita sudah berusaha menyampaikan apa yang menjadi program, apa yang menjadi keputusan bersama, aturan yang ada di Korda, kita sampaikan ke bawah. Kadang-kadang di bawah itu sulit untuk menerima. Nah ini memang tantangan kita, dan itu kita tidak padam, kita tetap semangat. Makanya kita perlu ada sebuah kejelasan garis koordinasi.
Nuwun sewu, kadang-kadang kita sudah diplot sebagai orang Korda, tidak boleh masuk di komunitas, tidak boleh menyampaikan sesuatu di grup, di komunitas dan sebagainya. Sementara kita juga kurang paham apa yang dimaksud. Menurut saya, kalau hanya menyampaikan informasi tak kira tidak masalah, tapi tidak memberikan sebuah kebijakan ataupun keputusan. Nah ini kadang-kadang kita sudah diplot gini, lho kan wong Korda, kowe ora aja ngurusi gonanku. Padahal kita menyampaikan informasi. Loh, ini non saya loh, ini teman-teman yang lain mengalami tidak seperti ini? Pasti semua mengalami. Makanya perlu ada sebuah kelurusan, apa istilahnya, meluruskanlah garis koordinasi yang ada. Oke, kita tidak masuk di ranah itu, tapi kita juga mempunyai permintaan yang dari kamu jangan langsung lompat ke langit sapi itu kan, ngoten. Jadi biar enak kita semuanya, tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Nah, kemudian yang terakhir tadi seperti yang sudah diputuskan tadi di Mbah Rois dan sebagainya, tadi kan sudah layon diganti dengan nama Gacoran dan sebagainya, Radpres minimal 150 gantengan dan sebagainya, bla 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 bla. Ini saya mohon, saya hanya sekedar usul, ini kita jadikan sebuah notulensi yang mana nanti akan kita bawa di saat kita rakorda. Karena apa? Mohon saya tadi kita sempat bahas masalah kompensasi dewan juri atau apa dengan menentukan nilai nominal dan bagaimana tadi itu prakteknya di lapangan juga tidak mudah. Nanti dikiranya kita mencari-cari, kene durunan malah tobok malah ini realitas di lapangan. Ini tidak bisa kita keluar dari jalur itu. Makanya menurut saya semua yang ada siang ini kita notulensikan, nanti kita cari waktu, kita adakan rakorda, baru nanti yang menyampaikan ke bawah untuk masing-masing komunitas itu ketua korwil masing-masing, dengan dikuatkan oleh perwakilan korda yang ada. Jadi saya mohon, saya hanya sekadar usul, tapi monggo ini bentuknya hanya menampung aspirasi, bukan sebuah keputusan, bukan sebuah rapat, tapi ini sebuah koordinasi, konsolidasi untuk materi besok pada saat kita adakan rakorda. Mungkin sementara dari itu, dari saya seperti itu, Mbah Pai, matur nuwun kesempatannya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.